Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fajriani Khairunisa dengan nomor NBF 232170102 dengan mata kuliah Micro Teaching. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan geografi. Nah, kalau misalkan kita lupa nih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan ingat-ingat terlebih dahulu bahwasanya eh mata pelajaran ini pendekatan geografi, materi pendekatan geografi ini ada di mata pelajaran geografi kelas 10 gitu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada dapat mempelajari interaksi antar fenomena fisik dan sosial dalam lingkungan sekitarnya serta memahami hubungan antar unsur geosfer. Yang kedua, mampu mengkaji dan menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan geografi yang terjadi di lingkungan secara spasial menggunakan pendekatan geografi. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi, eh, ada suatu pertanyaan, apa itu geografi? Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi, ruang, tempat, serta hubungan antar manusia dan lingkungan fisiknya. Nah, kata geografi berasal dari bahasa Yunani kuno. Geo adalah bumi dan grafier adalah tulisan. Jadi secara harfiah yang berarti tulisan tentang bumi. Nah, adapun pengertian geografi menurut Eratosthenes. Ada yang tahu Eratosthenes ini siapa? Nah, Eratosthenes ini merupakan seorang ilmuwan Yunani kuno yang merupakan matematikawan, ahli geografi, dan astronom. Nah, Eratosthenes ini eh, beliau mengartikan geografi adalah keilmuan yang mengulas tentang bentuk muka bumi. Nah, terus ada pula geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan IGI. Nah, menurut IGI geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, di sini di bagian awal kita akan mempelajari tentang hakikat geografi. Nah, yang misalnya ada di sini ada pendekatan geografi, ada konsep geografi dan juga ada prinsip geografi. Nah, ada pertanyaan juga pendekatan apa itu pendekatan geografi? Nah, pendekatan geografi adalah cara pandang atau cara berpikir dalam mengkaji atau memahami suatu gejala atau peristiwa yang terjadi di geosfer. Jadi peristiwa atau gejala yang terjadi di geosfer itu adalah cara pandangnya pendekatan dalam geografi. Nah, kalau misalkan kalian lupa, saya akan ingatkan kembali bahwasanya geosfer itu adalah objek material dalam geografi, yakni lapisan bumi terdiri dari litosfer yaitu batuan, pedosfer yaitu lapisan tanah, atmosfer itu lapisan udara, hidrosfer itu lapisan em, air, dan biosfer itu adalah hewan dan tumbuhan, serta antroposfer itu adalah lapisan manusia. Nah, ada pun tiga pendekatan geografi ini di sini. Yang pertama ada pendekatan keruangan yang bisa kita sebut dengan spasial. Nah, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau yang bisa kita sebut dengan ekologikal. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, kalau misalkan kita menemukan suatu permasalahan atau fenomena di permukaan bumi dan ingin kita analisis gitu menggunakan pendekatan spasial, nah kita dapat menganalisisnya menggunakan berdasarkan penyebaran dalam ruangnya gitu. Kalau misalkan pendekatan lingkungan di sini karena kan dia ekologi ya, otomatis dia ada kaitannya atau ada sangkut pautnya dengan lingkungan. Kalau kompleks wilayah itu adalah gabungan dari kedua
pendekatan ini, pendekatan ke ruangan dan juga ke lingkungan. Nah, gitu. Adanya interaksi dari wilayah ke wilayah yang lain itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, nah, apa itu ruang? Di sini ruang itu bukan hanya sekedar ruang belajar atau ruang makan, ruang kelas gitu, tetapi ruang di sini adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, ruang ini merupakan konsep yang lebih umum dan mencakup lokasi fisik serta area yang ditempati oleh fenomena alam dan manusia. Nah, untuk keruangan di sini, bedanya adalah keruangan ini adalah pendekatan atau cara pandang dalam geografi yang menekankan studi terhadap pola, struktur, dan proses yang terjadi dalam ruang tertentu. Jadi, ruang lebih mencakup pada analisis hubungan spasial dalam sebuah ruang. Nah, kalau ruang ini adalah objeknya, kalau keruangan ini adalah cara pandangnya atau cara analisisnya seperti itu. Jadi ruang dan keruangan ini berbeda, tetapi mereka saling berkaitan seperti itu. Terus, next kita ke pendekatan keruangan spasial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pendekatan spasial merupakan menganalisis gejala atau fenomena berdasarkan penyebaran dalam ruang, kan? Nah, untuk di sini saya mengambil contoh pemukiman kumuh. Seperti yang dijelaskan tadi, jikalau kita ingin menganalisis suatu permasalahan pemukiman kumuh ini dengan menggunakan pendekatan spasial, kita itu harus bertanya gitu. eh, di mana terjadinya si fenomena tersebut? Bagaimana pola pemukimannya? Apakah tersebar? Karena kan tadi kita lihat di sini, keruangan itu menekankan studi terhadap pola, struktur, dan proses terjadinya. Nah, makanya itu kita harus bertanya bagaimana pola pemukimannya, apakah tersebar ataukah tidak. Terus bagaimana perkembangannya gitu, apakah meluas atau mempersempit si sungai. Kita harus banyak bertanya mengenai ruang kalau ingin menggunakan analisis pendekatan ke ruangan. Nah, untuk yang analisis ekologikal, ya kan, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya analisis ini tuh berkaitan dengan lingkungan, baik fisik maupun makhluk hidup. Nah, fisik di sini bukan bukan apa-apa, tetapi fisik di sini itu merupakan udara, tanah, misalkan cahaya matahari. Nah, di sini saya juga masih mengambil mengenai pemukiman kumuh, tetapi kita menggunakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Nah, kita kaitkan nih dengan kondisi fisik dan juga makhluk hidup di sini. Misalnya, bagaimana perilaku dan kebiasaan masyarakatnya, bagaimana kesehatan masyarakatnya, atau bagaimana keadaan pemukiman kumuh ini gitu. Setelah bagaimana wilayah ini tuh bagaimana keadaan wilayah ini setelah adanya pemukiman kumuh gitu. Apakah perubahannya drastis atau jadi kotor atau sebelumnya wilayah ini tuh sebenarnya bagus, tidak tercemar sama sekali gitu wilayah di pinggir-pinggir sungai ini. Nah, pas terjadinya banyaknya orang yang membangun suatu rumah yang mungkin saya perkirakan ini tuh tidak ada izinnya, tetapi mereka asal membangunnya di pinggir-pinggiran sungai karena kan, membangun suatu rumah atau membangun suatu pemukiman di pinggiran sungai itu ada, batasnya. Nah, batas dari sungai ke pemukiman, seperti itu. Jadi jangan terlalu dekat karena ya seperti ini akan terjadinya fenomena alam atau permasalahan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada pendekatan kompleks kewilayahan. Seperti kita tadi itu adalah gabungan antara pendekatan keruangan dan juga ekologikal atau lingkungan.
Nah, gabungan antara pendekatan spasial dan pendekatan ekologikal dengan memandang satu persoalan sebagai hasil dari hubungan antar suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Misal, di sini saya masih mengambil contoh pemukiman kumuh. Nah, apakah pemukiman kumuh ini muncul karena dipengaruhi kondisi wilayah lain ataukah tidak? Nah, kita kalau misalkan kalian bosan nih, contohnya pemukiman kumuh. Oke, kita ambil aja permasalahannya eh di Jakarta nih. Nah, di Jakarta ini tuh merupakan pusat lapangan pekerjaan. Nah, makanya wilayah-wilayah yang di sekitarnya tuh pada berdatangan ke Jakarta karena di Jakarta ini ada lowongan pekerjaan. Nah, jadi ada kaitannya dong dengan wilayah yang lain. Jakarta dengan Jabodetabek, misal Bogor gitu loh, di area-area sekitar Jakarta tersebut. Nah, seperti itu. Oke, saya coba analisis kemacetan nih. Kita analisis kemacetan. Nah, fenomena atau permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan apa? Nah, untuk pendekatan utamanya itu adalah pendekatan ke ruangan. Nah, menganalisis bagaimana ruang ini dipengaruhi dan dipergunakan dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, mencakup analisis lokasi, distribusi, dan pola kemacetan. Nah, ini pola kemacetan ya. Nah, dan yang lebih kompleksnya itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, eh, faktor-faktornya tuh yang pertama faktor keuangan. Nah, analisis seperti apa tata ruang dan infrastruktur yang ada di wilayah ini. Contohnya, apakah pembangunan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan atau bagaimana lokasi-lokasi rawan macetnya? Seperti itu. Terus untuk faktor ekologinya, dampak dari penggunaan kendaraan pribadi ini tuh terhadap polusi udara gitu atau hubungan antar alih fungsi dengan kepadatan penduduk gitu. Itu kan kalau analisis ke lingkungan ada kaitannya gitu dengan manusia dan juga fisiknya. Fisiknya udara, manusianya adalah menjadi kepadatan penduduk gitu di suatu wilayah tertentu. Nah, makanya terjadinya macet. Terus kalau misalkan hubungan interrelasi antar wilayah seperti yang tadi ya, kompleks kewilayahan. Nah, contohnya ada orang dari luar kota ini bekerja ke pusat kota yang menyebabkan kemacetan di pintu masuk kota tersebut, ya kan? Nah, untuk pendekatannya di sini menggunakan pendekatan spasial, berfokus pada distribusi spasial dan fenomena seperti memetakan lokasi-lokasi macet dan pola pemukiman lalu lintas, seperti itu. Terus juga pendekatan kemanusiaannya atau pendekatan apa kelingkungannya gitu. eh Kualitas hidupnya seperti apa gitu, kualitas hidup masyarakat di sana tuh seperti apa gitu karena kan kemacetan ini membuat apa ya udara tuh tercemar gitu. Nah, apakah kesehatan masyarakat di sana itu berdampak gitu dari kemacetan ini ataukah tidak? Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk yang terakhir, oke kita ada kuis, satu kuis aja ya. Nah, di sini ada pendekatan kompleks kewilayahan itu mengkaji fenomena dengan cara melihat wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh dengan berbagai aspek di dalamnya, benar atau salah. Oh, itu. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam pendekatan geografi ini kita bisa memahami gitu kondisi lingkungan serta bisa membantu dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah serta pemecahan masalah berdasarkan analisis ruang dan wilayah tertentu. Nah, mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.